Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Di tengah embusan angin perubahan yang membawa aroma peluang baru, Indonesia berdiri tegar sebagai raksasa sumber daya alam. Kini mulai bertransformasi menjadi kekuatan industri global. Pada 9 bulan pertama di 2025, realisasi investasi hilirisasi menyentuh angka mencengangkan, yakni sebesar 431,4 triliun rupiah. Ini melonjak 58,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini bukan sekadar statistik yang dingin, melainkan denyut nadi revolusi ekonomi yang dipicu oleh kebijakan yang tegas, yaitu larangan ekspor bahan mentah. Pemerintah memaksa setiap butir mineral dan komoditas alam untuk diolah setidaknya pada tahap awal di tanah air. Mengubah Indonesia dari pemasok mentah menjadi arsitek rantai bernilai tinggi. Kebijakan ini yang menjadi pondasi strategi nasional dirancang melaju peta jalan komprehensif yang mencakup 28 komoditas unggulan dari 8 klaster utama, mulai dari mineral hingga biofuel. Hilirisasi bukan lagi mimpi, tetapi pondasi transformasi yang struktural. Sektor mineral mendominasi dorongan ini, diikuti perkebunan, kemudian kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan. Kekayaan alam Nusantara dari nikel hingga bauksit kini dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah. Peluang ini juga didukung oleh populasi lebih dari 280 juta jiwa yang haus akan lapangan kerja berkualitas dan posisi geopolitik strategis di persimpangan jalur perdagangan dunia. Indonesia dengan demografi bonus emas dan cadangan alam yang langka punya modal untuk melompat dari perekonomian berbasis ekstraksi ke industrialisasi canggih. Bayangkan, rantai nikel yang kini hampir utuh dari tambang hingga pabrik kendaraan listrik. Kemudian smelter-smelter raksasa di Sulawesi dan Maluku mengubah biji mentah menjadi produk bernilai tinggi, menarik arus investasi miliaran dolar dari mitra-mitra global. Namun, pemerintah tak berhenti di situ. Bauksit, tembaga, dan timah kini juga sedang dirangkai menjadi jaringan pasok domestik yang tangguh, mengurangi ketergantungan pada impor. Di balik euforia itu ada peringatan bijak, yakni pembangunan smelter yang tak terkendali justru bisa memicu kelebihan kapasitas, menekan harga, dan daya saing jangka panjang. Strategi nasional kini menekankan pada keseimbangan, yakni dengan memastikan bahwa setiap proyek selaras dengan permintaan pasar global yang fluktuatif. Sektor energi turut bertransformasi dengan gasifikasi batu bara menjadi senjata utamanya. Proyek coal to synthetic gas yang digarap Bukit Asam bersama mitra domestik difokuskan pada produksi amonia dan metanol, bahan krusial untuk pupuk dan biofuel. Di Indonesia, sebagai pemilik cadangan batubara terbesar kedua di dunia yang masih mengimpor 2,2 juta hingga 3 juta ton metanol setiap tahun, meski punya gas alam yang melimpah. Program biodiesel B40 yang mencampur metanol dengan minyak sawit mempercepat urgensi ini. Cina, saingan utama kita, sudah mengolah 40% batubaranya menjadi produk turunan. Sementara Indonesia justru tidak boleh tertinggal. Inisiatif ini tak hanya memangkas defisit perdagangan, tetapi juga membuka pintu ekspor baru, sekaligus mendukung transisi energi hijau. Ekosistem hilirisasi semakin kokoh berkat peran MindID, yakni holding pertambangan milik negara. Di sektor aluminium, smelter grade Alumina Refinery fase pertama di Mempawah sudah beroperasi penuh, yang akan memasok kebutuhan domestik dan mengiris impor alumina sebesar 80%. Adapun fase kedua dan smelter baru sedang dibangun, menjanjikan rantai pasok lengkap untuk industri otomotif dan kemasan. Sementara itu, PT Timah juga sedang merintis turunan seperti solder dan tin chemical yang akan menyasar pasar elektronik, otomotif, dan kimia global, dari mulai ponsel pintar hingga baterai litium. Adapun Vale Indonesia kini sedang memperluas produksi nikel mate rendah karbon melalui 3 proyek raksasa. Ketiga proyek itu adalah Indonesia Growth Project di Pomala,
Kemudian di Morowali dan Sorowako yang akan menjadi tulang punggung ekosistem baterai listrik. Adapun Freeport Indonesia di sisi lain memperkuat smelter tembaga di Gresik beserta refinery logam mulia. Ini akan mendukung industri listrik terbarukan dan teknologi canggih. Proyeksi hingga 2040 juga cukup menggairahkan. Investasi kumulatif mencapai 618 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian nilai tambahnya mencapai 235,9 miliar, ekspor 857 miliar dolar Amerika Serikat, dan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru. Ini bukan sekedar angka, ini adalah visi Indonesia emas pada 2045, di mana hilirisasi mendorong pertumbuhan PDB di atas 5%, bahkan diproyeksi mencapai 7 hingga 8% melalui 50 proyek strategis. Ekspor nikel saja diproyeksikan melonjak 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Ini akan membangkitkan ekonomi daerah seperti Sulawesi Tenggara yang kini bergeliat dengan pabrik-pabrik modernnya. Namun, di balik kilau kesuksesan itu, tantangan justru mengintai seperti bayangan jangka panjang. Lingkungan menjadi korban diam-diam. Tambang nikel dan smelter haus akan energi yang menyumbangkan emisi karbon tinggi dan kerusakan ekosistem mangrove serta hutan adat. Kasus perampasan lahan di Maluku Utara dan Sulawesi kini menggema, memicu protes warga atas kesehatan dan mata pencaharian yang terancam. Ketergantungan pada investasi Cina yang mendominasi sekitar 70% proyek nikel menimbulkan risiko geopolitik berupa fluktuasi harga global dan standar ESG yang ketat dari Eropa yang bisa saja memukul ekspor. Adapun infrastruktur listrik dan pelabuhan juga masih terbatas, sementara bahan baku berkualitas dan tenaga ahli justru bisa menghambat jika pasokannya tidak lancar. Akademisi menekankan ekonomi sirkular, yaitu perlunya daur ulang limbah mineral untuk meminimalisasi dampak sambil mendorong kolaborasi sains dan industri. Kendati demikian, peluang tetap menggiurkan. Kerjasama Eurasia dan Global Selatan, termasuk Cina, membuka pintu teknologi dan pasar-pasar baru. Pemerintah kini melakukan orkestrasi ulang dengan inovasi mulai dari AI hingga biofuel untuk membangun industri yang lebih maju. Hilirisasi bukanlah akhir, tetapi ini adalah permulaan. Indonesia tak lagi sekedar mengekspor mentah, melainkan pemain utama rantai nilai global menuju kemandirian yang inklusif dan berkelanjutan. Di ufuk 2040 nanti, Nusantara sepertinya bersinar sebagai mercusuar industrialisasi, di mana kekayaan alam akan menjadi warisan abadi bagi generasi mendatang. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.